Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati menangis usai ditahan setelah menjalani wajib lapor dan pemeriksaan kesehatan. Putri sempat meminta doa dan menitipkan perlindungan kepada anak-anaknya, baik di rumah ataupun di sekolah. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Putri Chandrawati akhirnya resmi mengenakan baju tahanan setelah Kapolri menyatakan jika hasil pemeriksaan kesehatan Putri Chandrawati secara jasmani dan psikis sehat. Setelah menjalani wajib lapor dan pemeriksaan kesehatan yang cukup lama di Mabes Polri, Putri sempat meminta doa agar diberi kekuatan menjalani proses hukum di persidangan. Putri juga menitipkan agar anak-anaknya mendapat perlindungan baik di sekolah maupun di rumah. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menyebut jika anak-anak Putri dan Sambo akan dititipkan kepada keluarga. Di rumah, anak yang paling kecil akan dijaga selain oleh pengasuh akan dijaga oleh neneknya yang sekarang berumur sekitar 80 tahun. Karena memang ini situasi yang tidak mudah ya bagi baik anak yang masih kecil ataupun anak-anak yang masih sekolah saat ini. Makanya tadi yang diingat Ibu, yang jadi pesan tadi itu fokus ke anak-anak. Putri Chandrawati ditahan di rutan Mabes Polri untuk mempermudah penyerahan berkas perkara tahap kedua. Tim Liputan, Kompas TV. Putri sempat menangis saat memberikan pernyataan usai ditahan di rutan Mabes Polri. Kita bergabung dengan pakar forensik emosi Handoko Gani. Selamat petang, Mas Handoko. Selamat petang, Mbak Muska. Tolong analisis bagaimana yang Anda lihat saat Putri Sambo menyampaikan saya ikhlas diperlakukan seperti ini saat keluar tadi. Ya, kalau saya bandingkan dengan yang pertama kali beliau muncul di publik, ini jauh lebih rendah stress levelnya. Artinya dalam pengertian kalau dulu sepertinya kok masih banyak sekali beban, mungkin masih bingung, mungkin masih takut dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini jauh lebih menurun stress levelnya. Artinya kalau kita lihat intensitas dari emosinya pun berbeda, ya, lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Jadi Lebih rendah itu artinya gimana, Mas Handoko? Artinya kalau dulu kayaknya terlalu stressful sekali, seperti orang yang tidak tahu mau ngapain dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang ini mungkin dengan pengaruh pengacara yang baru, gitu ya. Kemudian saya dengar juga Bang Sandi juga mengakui perbuatannya, jadi jauh lebih menurun kalau saya lihat ya. Dan kata ikhlas ini kan menarik ya. Dalam kata-kata ikhlas yang disampaikan ini, termasuk juga pesan kepada anak-anak ya, itu sudah menunjukkan pesan untuk jangka panjang, Mbak. Oke. Ya, pesan jangka panjang itu. Jadi diksinya pesan jangka panjang tahu apa yang akan terjadi, begitu Mas Handoko? Betul, sepertinya sudah pasrah, karena sudah bisa memprediksi kemungkinan akan tidak bertemu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena apa yang disampaikan itu sampai ke masa depan dan sebagainya itu cukup panjang, Pak. Ya. Nah, yang menarik juga diksi yang dipilih. Ikhlas diperlakukan seperti ini, begitu. Diperlakukan seperti ini, kalau tadi Mas Handoko bilang dibandingkan dengan yang pertama lebih rendah, lebih pasrah begitu. Tapi dengan ada ikhlas diperlakukan seperti ini, bisakah dikatakan ada ketidakterimaan Putri atas perlakuan atau statusnya tersangka atau ditahan misalnya? Oh, bukan begitu. Kalau saya melihat ini kan, saya yakin Ibu ini dengan
posisi dari bapak dan juga ibu juga cukup aktif, pasti ibu mengenal orang-orang yang memeriksa ibu dan juga memeriksa bapak begitu ya. Ya. Jadi apa yang sekarang dialami oleh ibu ini mungkin buat ibu ini bisa dikatakan dia ikhlas gitu ya, terlepas dari semua hubungan baik yang pernah dijalani Ya. dan mungkin juga segala sesuatu yang mungkin pernah beliau lakukan kepada orang-orang yang memeriksa beliau. Dalam hal ini beliau ikhlas digituin gitu ya, kasarnya begitu. Iya, iya. Ya, Karena Ya, bagaimanapun, ya, silakan lanjutkan Mas Handoko. sorry gimana? Silakan lanjutkan Mas Handoko. Tadi agak kurang Oke. jelas suaranya. Jadi memang ada kemungkinan dalam perkembangan status yang sekarang ini dengan tambahan pengacara yang ternyata juga menghasilkan dua hal yang penting. Satu adalah pengakuan dari FS, dua adalah dengan ditahannya beliau. Saya melihat ini tensinya ini sudah cukup mereda buat beliau. Beliau seperti sudah mengetahui, oke, saya mau begini, saya nanti akan begini. Lebih jauh lebih yakin dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kalau di Makobrimob waktu itu ya kemunculan awal Putri masih jauh kan ya, belum ada pengakuan Sambo, begitu pula Ya. posisi Putri belum tersangka saat itu ya Mas Handoko. Ya. Itulah yang berbeda ya, pressure-nya atau Berbeda. tadi Anda katakan lebih pasrah di ekspresi yang saat ini, betul? Ya, mungkin setelah sekian lama menjalani proses-proses, mendengar juga apa yang terjadi di masyarakat, saya yakin juga akan ada beberapa hal-hal yang mungkin dialami oleh anak-anak beliau dan keluarga. Gitu. Ini beliau jauh lebih yakin dengan adanya tambahan dua pengacara yang baru tersebut ya. Dua kalau saya nggak salah ya begitu. Ya. Dan yang menarik memang ada satu kalimat yang tidak lagi digunakan, yaitu kalimat saya tulus mempercayai. Ya kan, saya dan anak-anak tulus mempercayai. Ya, saya setia dan tulus mempercayai seperti itu. Oke. Ini yang sudah tidak digunakan. Apa yang Mas Handoko lihat arahnya? Tidak digunakannya lagi kalimat tadi. Nah, ini yang menarik untuk dilihat nanti nih. Apakah ini masih tetap menjadi hal yang akan beliau sampaikan, pertahankan gitu ya, atau dengan adanya pengacara yang baru ini justru adanya perbedaan nanti. Oke. Jadi nanti terbuktinya di persidangan begitu kita bisa lihat apa Ya. makna dari pernyataannya Putri begitu ya Mas Handoko? Ya, betul. Nah, Tidak menutup kemungkinan beliau akan berbeda atau berseberangan dengan Pak FS. oke. Ada kemungkinan juga. Oke, Begitu ya. tapi bisakah kita katakan serta-merta ada kemungkinan berseberangan dengan Verdi Sambo atau nanti masih kita harus tunggu lagi, termasuk juga Ya, dengan kita- saksi-saksi lainnya? Kita hanya bisa menduga dari kalimat yang ada tadi dengan ekspresi yang ada sekarang ini, beliau ini jauh lebih fokus kepada anak-anak. Oh, oke. Nah, Ya, fokus pada anak-anak ya. ya tadi titip anak-anak di sekolah maupun di rumah begitu ya. Mas Handoko di awal tadi bilang bahwa sudah tahu apa efek jangka panjangnya. Tapi hal lainnya apa yang Mas Handoko lihat? Termasuk saat menyebutkan anak-anak itu menangis lagi, Putri Chandrawati. Iya, betul. Itu jadi memang beliau sudah tentunya sudah sangat merasa sedih dengan apa yang terjadi dan beliau juga merasa sedih dengan apa yang mungkin akan terjadi. Jadi sebetulnya menurut saya beliau sudah tahu, sudah bisa mengira kira-kira nanti akan seperti apa dalam persidangan. Kira-kira begitu ya. Saya tidak tahu Ya, apa ya. yang Betul. sudah dibicarakan dengan dua pengacara yang baru, tapi kok hasilnya jadi begini. Ini memang pengaruh luar biasa dari dua kawan saya ya, Bang Febri Diansa dan satu lagi Bang, saya jadi lupa. Iya, ini Yang jadi Bala ya kalau salah ya. kalau Mas Handoko melihatnya sekarang ini adakah masih rasa malu yang terlihat di ekspresi Putri Chandrawati dibandingkan dengan Makobrimob? Makobrimob banyak menunduk begitu Putri, tidak banyak berbicara ke media. Dengan saat ini apakah masih terlihat misalnya rasa malu atau seperti apa? Tidak. Itu saya tidak melihat itu ya. Ini jauh menatap ke kita, jauh lebih eye contact level ya dibanding yang Oke. sebelumnya. Kemudian juga kita lihat beliau hanya menunduk atau menunjukkan ekspresi sedih ketika sudah membicarakan terkait dengan anak-anak
dan kondisi kedepannya antara beliau dengan anak-anak. Oke, Gitu. apa bisa dikatakan lebih realistis begitu, Putri? Iya, Dalam kondisi saya sekarang. melihat ini jauh lebih realistik buat beliau, lebih ibaratnya sudah jauh lebih jelas gitu ya. Nanti saya akan begini, saya akan begitu gitu ya. Karena dengan bantuan 2 pengacara baru. Oke, nah kalau apalagi kalau di komunikasi publik bicara soal eye contact, kontak mata ini kan penting untuk menyampaikan pesan begitu. Apakah Ya. tingkat percaya diri atau ini tanda dari Putri bahwa harus disampaikan dengan baik, saya menerima konsekuensinya. Anda melihat ke sana arahnya? Eye contact ini sebenarnya bukan sebuah tanda yang pasti untuk sebuah emosi. Kita tidak boleh menggunakan itu sebagai formulasi. Oh. Kita hanya bisa membandingkan. Nah, yang saya katakan tadi adalah hasil dari perbandingan sebelumnya dan sekarang. Kalau sebelumnya itu jauh lebih menurun, ya. Kalau sekarang ini jauh lebih tegas, lebih tegak, lebih lurus, lebih straightforward gitu loh. Ya, lebih terus terang. Kata-katanya jauh lebih lancar disampaikan. Tidak ada helaan dan kita melihat di sini juga leher tidak seperti zaman dulu. Ketika sebelum waktu muncul di Makobrimob ya. Iya. Ini sampai leher sampai tegang begini ya, sampai Iya. keluar gini. Sekarang tidak. Itu tanda-tandanya ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu. Jadi bukan cuma nangisnya, tapi di sini leher ini tegang sekali waktu itu. Oh, tarikan Kalau sekarang ini lehernya ya jauh. Mas ya, terlihat gitu Iya. ya urat lehernya. Iya. Kalau bisa nanti dicari lagi, itu akan kelihatan tarikan lehernya jauh lebih tegang, ada helaan nafas. Tapi ini enggak. Ini jauh lebih tertata, lebih tenang, lebih straightforward. Pemilihan kata-katanya jauh lebih jelas. Dan audiensnya ini jauh lebih fokus kepada anak-anak. Oh, oke. Ini juga Ya. terlihat ya seperti yang Mas Handoko tadi sampaikan setelah ada pengacara baru ya, Bung Rasa Mala dan juga Bung Febri Driansyah begitu. Bisa jadi juga Iya. ini apakah bisa kita katakan bahwa ini disiapkan juga keterangan ini oleh Putri Chandrawati di persidangan nanti, bisakah lebih terbuka misalnya kalau dengan kondisi emosi saat ini kemungkinannya? Atau bahkan bisa Saya rasa berseberangan dengan bisa. Ferdy Sambo? Saya rasa bisa, karena menurut saya jangan-jangan ini adalah persyaratan yang diminta oleh 2 pengacara baru tadi. Saya mau jadi pengacara bapak atau ibu kalau begini dan begitu. Oke. Jadi apa yang terjadi dalam beberapa hari ini menunjukkan bahwa beliau bersedia mengikuti persyaratan yang diminta. Dan tentunya persyaratan itu menunjukkan adanya keterbukaan nantinya. Oke. Ya, saya juga berharap seperti demikian ya. Yang diharapkan ada keterbukaan apalagi di persidangan karena agar terbuka juga fakta-faktanya ya Mas Handoko. Selama ini Ya. banyak sekali skenario versinya, kalau ada kejujuran dari tersangka salah satunya itu tentu akan membantu pembuktian di persidangan nanti. Terima kasih. Ya, saya berharap banyak dengan 2 pengacara yang baru tersebut kawan saya ya. Baik. Pak Febri. Terima kasih Mas Handoko Gani, pakar forensik emosi telah bergabung di Kompas Petang. Berikutnya saudara.